Kita lanjutkan eksploitasi Windows 7. Kali ini kita akan menggunakan satu exploit lagi, yaitu double pulsar. Double pulsar ini sebenarnya tidak hanya bisa kita gunakan untuk Windows 7, tetapi juga bisa kita gunakan untuk mengeksploit Windows 10 ya. Dan double pulsar ini juga merupakan milik dari National Security Agency Amerika, NSA ya, yang datanya dibocorkan oleh grup hackers yang disebut dengan Shadow Brokers pada tahun 2017. Dan cara kerja dari double pulsar ini yaitu menyerang vulnerability yang disebut dengan RCE atau Remote Code Execution melalui port yang menjalankan service Server Message Block atau SMB protokol pada Windows. Oke, tetapi untuk menjalankan double pulsar exploit ini, kita tidak bisa langsung menggunakannya di Kali Linux. Kita harus menginstall sebuah tool dulu, yaitu tool yang disebut dengan Wine32. Dan fungsi dari Wine32 ini adalah supaya Kali Linux kita bisa menjalankan file yang dalam bentuk exe, yaitu file yang biasa kita jalankan di Microsoft Windows. Dan selain itu, untuk menjalankan double pulsar exploit ini, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu, karena tidak ada di Metasploit ya. Kita harus download double pulsarnya, kemudian kita masukkan ke dalam Metasploit. Nah, kali ini kita juga akan belajar cara masukkan sebuah exploit ke dalam Metasploit. Oke, pertama kita akan menginstall Wine32 dulu. Buka terminalnya. Untuk menginstall Wine32, kita harus masuk ke dalam root terminal. Untuk masuk ke dalam root terminal, kita ketik saja sudo, kemudian su. Oke, sudo su, tekan enter, dan masukkan password dari Kali Linux kita. Oke. Nah sekarang kita sudah berada pada root terminal. Kita akan jalankan command dpkg, oke. Kemudian strip 2 kali, add strip architecture, oke. Architecture adalah i386. Kemudian kita jalankan command berikutnya dengan menggunakan tanda N 2 kali, yaitu kita akan mengupdate Kali Linux up get, oke, update. Kemudian satu komen lagi kita jalankan secara bersamaan, yaitu komen untuk menginstall Wine32-nya, yaitu up get install Wine32. Oke, tekan enter. Oke, dia akan mendownload dan menginstall Wine32 serta menjalankan command update. Dan kita akan tunggu sampai selesai. Oke, kalau diminta untuk memasukkan yes atau no, kita ketik yes, tekan enter. Oke, sekarang kita sudah selesai menginstall Wine.
Untuk melihat di mana wine tersebut, kita bisa ketik ls ya. ls. Oke. Di sini kita tidak bisa melihat wine. Ya, kita bisa jalankan command ls, kemudian strip la untuk melihat file yang tersembunyi. Karena biasanya wine itu disembunyikan. Kita ketik dan enter. Kemudian kita cari wine. Dan ternyata kita juga tidak bisa menemukan wine di sini. Oke. Atau kita cd ke belakang. Kita akan cd. Kita coba lihat di home. ls. la. Oke, tidak ada. Kita cd lagi. ls. la. Oke. Pada slash directory ini, kita juga tidak temukan wine. Oke. Oke, ini karena harus ada sebuah program Windows yang kita install di Kali Linux. Oke. Kita harus mendownload sebuah Microsoft Installer untuk sebuah program Windows. Kemudian kita install ke Kali Linux kita supaya wine-nya bisa muncul di Kali Linux kita ya. Kemudian baru bisa kita gunakan double pulsar. Oke, kita clear dulu. Oke, kita akan menginstall sebuah Windows program ke dalam Kali Linux kita. Mungkin kita akan coba menginstall Python 2.7. Ya, sebenarnya bebas program Windows apapun yang kalian ingin install. Tujuannya hanya untuk mengaktifkan wine yang ada di dalam Kali Linux kita, bukan untuk menggunakan program tersebut. Oke, sebagai contohnya kita akan install Python 2.7. Ya, karena Python 3 sudah ada di Kali Linux kita akan install Python 2.7. Oke, buka saja browser di Kali Linux-nya. Kemudian buka halaman python.org. Python.org. Oke. Oke, kemudian pilih download. Kita akan cari Python 2.7-nya di sini. Oke, kita akan scroll di sini. Python 2.7. Oke. Ya, ini dia. 2.7.17. Apakah masih ada versi yang lebih update dari itu? Oke, kita akan lihat ke atas. Ya, yang 2.18 ya. 2.7.18. Oke. Nah, ini dia. Kita akan cari yang ini, yang Windows 86 MSI installer. MSI ini adalah Microsoft Installer. Dan di dalam MSI ini filenya ada installernya. Jadi bisa kita gunakan untuk menginstall ke dalam Kali Linux. Oke, download yang ini. Oke, pilih save file. Oke. Ini kita close saja. Kita cari di sini di download ya. Open folder. Oke, ini filenya. Python 2.7.18.msi. Oke, kita akan buka terminal sini. Caranya klik kanan, kemudian pilih open terminal here. Kemudian untuk menginstall Python-nya, kita masuk dulu ke root terminal, ketik sudo su, kemudian masukkan password. Oke, clear. Nah, untuk menginstall file Python itu, kita gunakan command wine ya. Wine. Kemudian ketik exec msi, terbalik ya. Ketik msi exec, kemudian garis miring huruf i kecil, kemudian baru masukkan nama file di atas, python 2.7.18.msi. Oke, setelah itu langsung tekan enter. Nah, kita tinggal klik saja next untuk menginstallnya. Ya, pilih next.
next. Oke, kemudian klik finish. Oke, nah sekarang kita sudah selesai menginstall Python. Oke, nah sekarang seharusnya kita bisa melihat directory wine-nya di dalam file yang tersembunyi. Kita akan coba buka ls la. Oh, oke, bukan di sini. Di root ya, kita cd root tekan enter, kemudian ketik ls la, tekan enter, dan benar sekali di sini kita sudah melihat wine-nya sudah aktif ya, sudah ada wine. Ya, dot ini artinya direktorinya disembunyikan ya. Jadi semua file yang tersembunyi, direktori yang tersembunyi itu didahului oleh tanda titik .wine. Oke, nah sekarang kita sudah memiliki wine yang sudah aktif. Selanjutnya kita akan mendownload exploit double pulsar. Kita akan ke Google lagi. Oke, kita akan buka Firefox lagi untuk mendownload double pulsar exploit. Di Firefox ini kita ketik Eternal Blue, kemudian double pulsar, kemudian exploit, kemudian GitHub. Oke, ketik Eternal Blue double pulsar exploit GitHub. Tekan enter. Oke. Nah, pada link yang ini Telefonica Eternal Blue double pulsar Metasploit GitHub. Klik link yang itu. Oke. Nah, untuk menginstall exploit ini pada Kali Linux, seperti biasa kita akan gunakan command git clone dan masukkan link yang ini. Oke, kita copy linknya. Copy. Oke. Kemudian di terminal ini kita cd ke desktop. Oke, biar lebih mudah dilihat nanti hasil dari installnya. Di sini kita ketik git clone, kemudian masukkan link yang kita copy tadi. Tekan enter. Nah, sekarang kita akan lihat di desktop apakah sudah terinstall. Oke. Ya, kita akan, ya ini dia, Eternal Blue double pulsar Metasploit. Oke, kita akan buka lagi terminalnya. Kita cd ke desktop lagi. Kita ketik ls, dan kita akan copy folder yang ini ke dalam root. Oke. Caranya kita ketik copy, kemudian masukkan nama folder tersebut. Eternal Blue, kemudian tekan saja tombol tab ya. Kemudian kita beri nama dari rootnya di sini, kemudian beri opsi R. Oke. R itu tanda kita mengcopy folder atau directory. Tekan enter. Oh ya, kita harus masuk dulu ke terminal root ya. Kita ketik di sini sudo su rambo. Oke, kemudian kita ulang lagi komen yang tadi. Mana tadi ya? Oke. Oh, bukan. Ya, ini ya. Kemudian tekan enter. Oke, sekarang kita sudah berhasil mengkopinya. Kemudian kita akan buka folder ini, cd Eternal Blue. Kita clear, ls. Nah, kita akan mengcopy folder atau directory deps ini ke dalam framework Metasploitable, dan kita akan mengcopy juga yang ini, file Ruby ini, ke dalam Metasploit. Caranya kita ketik copy, kemudian deps, kemudian ketik path ke Metasploit framework, yaitu user share Metasploit framework ke dalam modules,
kemudian dalam Metasploit, dalam Windows, dan dalam SMB. Beri opsi R, kemudian tekan Enter. Oke. Setelah itu, kita copy juga yang file Ruby-nya ke dalam folder yang sama. cp eternal blue. Oke. Kemudian ketik seperti di atas, Metasploit SMB. Yang ini tidak perlu kita masukkan opsi R karena ini adalah sebuah file ya, sebuah file Ruby, bukan folder atau directory. Tekan Enter. Oke, sekarang kita sudah berhasil mengcopy ke dalam Metasploitable, ke dalam Metasploit. Kita sudah bisa menggunakan exploit dari double pulsar ini untuk mengexploit Windows 7. Untuk itu, silakan kalian buka Windows 7-nya dan cek IP address-nya. Buka cmd, ketik ipconfig, config. Oke, 192.168.1.242.201. Oke, kita akan langsung buka MS Console, Metasploit. Oke, kita clear dulu. Untuk menggunakan exploit yang sudah kita masukkan ke Metasploit tadi, yaitu Eternal Blue Double Pulsar Exploit, kita ketik saja use, kemudian ketik exploit, Windows, kemudian SMB, dan masukkan nama dari exploit tadi, yaitu Eternal Blue Double Pulsar. Tekan Enter. Oke, sekarang kita bisa melihat infonya, show info. Kalian bisa baca informasi tentang Eternal Blue Double Pulsar ini. Oke, di sini kita lihat bisa untuk Windows 64-bit dan bisa juga untuk Windows 32-bit. Oke, ranknya normal. Kemudian bisa digunakan untuk Windows XP sampai Windows 7. Oke. Dan sebenarnya ini juga bisa untuk Windows 10 ya. Dan opsinya ini, oke. Kemudian kita baca deskripsinya. This module exploits a vulnerability on SMB version 1, SMB version 2 protocols through Eternal Blue. Ini maksudnya, modul ini menyerang vulnerability pada SMB versi 1, versi 2 melalui Eternal Blue. Oke. Sekarang kita ketik saja show option untuk melihat opsi yang lebih lengkap. Show option. Oke. Ini opsinya kita lihat di sini yang perlu kita isi seperti biasa itu rhost. Kita set rhost IP address dari Windows-nya. Oke. Nah, kemudian di sini yang proses inject ini, jika kalian menggunakan Windows 7 yang versi 32-bit, ini tidak perlu kalian ganti ya. Biar saja itu wlms.exe. Tetapi jika kalian menggunakan Windows 7 versi 64-bit, kalian harus ganti ini dengan lsass.exe. Ya, saya menggunakan yang 64-bit, jadi saya akan mengganti itu menjadi set process inject menjadi lsass.exe. Oke. Dan untuk payloadnya di sini, jika kalian menggunakan yang 64-bit, Windows 64-bit, payloadnya harus kalian ganti untuk yang 64-bit. Dan jika yang 32-bit, tetap gunakan yang ini. Oke. Nah, saya 64-bit, saya akan ganti set payload menjadi Windows X64 meter preter reverse TCP. Oke. Nah, sekarang kita sudah mengisi semua opsinya.
Selanjutnya, kita bisa menjalankan exploit-nya. Untuk menjalankan, kita klik saja exploit atau run. Tekan enter. Oke, sekarang sel dari meterpreter-nya sudah terbuka. Oke, meterpreter session 1 open. IP address dari Kali Linux kita sedang berada pada IP address dari Windows 7 versi 64-bit. Oke, ini artinya kita sudah berhasil mengeksploit Windows 7 dalam hal ini yang 64-bit untuk saya melalui exploit Eternal Blue Double Pulsar. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan berbagai hal terhadap Windows 7 yang sudah kita exploit tersebut. Ya, kalian bisa ketik help di sini untuk melihat, ya, bukan clear ya, help, ketik help di sini untuk melihat komen-komen yang ada pada meterpreter yang bisa kalian gunakan. Oke, ini adalah core comment. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Saya tidak akan mencoba lagi komen-komen yang ini satu persatu. Mungkin yang penting saja itu misalnya seperti sysinfo untuk melihat informasi tentang komputer yang kita hack tadi, Windows 7. Oke. Kemudian bisa kita lihat juga get UID, user ID ya, kita tekan. Ini adalah user ID-nya. Kemudian kita bisa juga melihat mengganti directory dengan menggunakan CD. Misalnya kita ganti ke desktop, user Rambo ini adalah username-nya. Oke. Kemudian mungkin kita gunakan dua ini, Rambo, kemudian desktop. Oke, kita sudah berada pada desktop. Ketik ls untuk melihat konten desktopnya, ya tidak ada isi desktopnya. Kita bisa lihat di sini. Oke, desktopnya cuma ada recycle bin. Kemudian kita bisa juga menjalankan screen share untuk melihat screen-nya secara langsung dari Kali Linux kita, seperti yang kita praktekkan sebelumnya. Oke, kita ketik screen share, tekan enter. Oke, dia akan memulai streaming. Nah, sekarang sudah terbuka. Di sini kita bisa lihat, oke, apapun yang kita lakukan di sini akan langsung terlihat di mesin Kali Linux kita. Oke, misalnya saya buka di sini Windows Explorer, dan di sini juga nampak Windows Explorer-nya. Oke, saya buka video di sini. Oke, di sini juga terbuka seperti pada Windows 7 yang aslinya. Oke, jadi kita bisa memantau target mesin Windows 7-nya dari Kali Linux kita, melihat secara langsung. Oke. Dan untuk komen-komen yang lain, kalian bisa lihat sendiri dengan mengetik komen help seperti tadi, karena banyak sekali komen-komen yang bisa kalian gunakan. Jika kalian belum paham untuk menggunakan komen-komen ini, nanti saya akan jelaskan satu persatu di bagian post exploitation. Oke. Seperti menjalankan keylogger seperti ini, key scan start, key scan stop, dan key scan dump. Menjalankan webcam. Ya, webcam ini bisa berjalan jika Windows-nya memiliki webcam. Ya, kalau Windows yang kita exploit tidak memiliki webcam, maka webcam ini tidak bisa kita gunakan. Kita bisa juga merekod suara, audio dari Windows yang kita exploit tersebut. Ya, merekod mic-nya dengan menjalankan command record mic. Oke. Kita bisa menjalankan audio yang berekstensi WAV yang ada di Windows yang kita exploit tersebut. Oke, banyak sekali. Kita bisa mengambil screenshot juga seperti yang sudah saya demokan sebelumnya. Oke, kalian bisa lihat sendiri dan coba sendiri. Oke, dan tujuan kita kali ini tadi adalah untuk mengeksploit Windows 7 dengan menggunakan Eternal Blue Double Pulsar, dan kita sudah berhasil menggunakan exploit tersebut dan berhasil mengeksploit Windows 7.
Oke, yang perlu kalian ingat adalah exploit yang kita gunakan ini, baik yang sebelumnya Eternal Blue dan yang sekarang Double Pulsar ini, semuanya bisa berjalan jika Windows-nya belum diupdate ya. Artinya Windows-nya adalah dalam keadaan vulnerable. Jika Windows-nya vulnerable terhadap exploit yang ini, maka kita bisa mengeksploitnya dengan menggunakan Eternal Blue dan Double Pulsar. Dan jika tidak vulnerable atau sudah diupdate, sudah kebal, maka kita tidak bisa menggunakan exploit yang ini. Tapi jangan khawatir, walaupun Windows-nya sudah diupdate, seperti Windows 10, Windows 11, dan sebagainya, atau update yang terbaru, kita masih tetap bisa mengeksploitnya, tapi dengan cara yang lain. Oke, kita akan sampai kepada part tersebut, cara mengeksploit Windows yang tidak vulnerable dari exploit apapun.